Oke, saya ulangi ya. Jadi kita bicara aset tetap yang lain selain aset tetap berwujud yang kemarin kita bahas. Yaitu tadi yang saya bilang aset tetap itu bisa berwujud sumber daya alam, teman-teman. Jadi sumber daya alam itu apa? Seperti perusahaan kayu, teman-teman. Atau perusahaan perusahaan kayu atau perusahaan eksplorasi. Kalau perusahaan eksplorasi itu yang mengeruk eh, sumber daya alam dari dalam tanah. Berupa apa? Batu bara, emas, nikel, gitu-gitu ya. Terus minyak bumi, itu perusahaan eksplorasi. Atau perusahaan kayu tadi saya bilang ya. Jadi kayu ini adalah aset, asetnya perusahaan. Terus batu bara itu juga aset, asetnya perusahaan yang nantinya akan dijual gitu kan. Kayu dijual ke mebel-mebel gitu kan. Terus batu bara dijual ke yang membutuhkan mungkin PLN atau kemana lagi gitu ya. Oke. Nah, itu semuanya adalah aset tetap. Nah, sekarang aset tetap yang dikeruk dari dalam tanah ataupun yang ditanam di atas tanah itu mengalami penyusutan manfaat enggak? Mengalami ya, mengalami. Jadi kayak batu bara itu kalau udah sekali, dua kali keruk, lama-lama kan habis persediaan batu bara yang ada di dalam tanah. Terus kayu biasanya ya. Kayu kalau semakin banyak ditebang lama-lama juga berkurang kan ya stok tanahnya. Malah kadang-kadang malah memunculkan bencana gitu ya yang merusak tanah. Kadang-kadang kalau udah kena bencana merusak kandungan mineral yang ada dalam tanah, itu juga merusak kesuburan kadang teman-teman. Jadi istilahnya kenapa kok mengalami penurunan manfaat? Karena biasanya mineral yang ada dalam tanah juga ikut berkurang. Itu makanya dikategorikan ke dalam aset tetap yang mengalami penurunan manfaat. Nah, penurunan manfaatnya bukan depresiasi, bukan kayak kita ngitung penyusutan di aset tetap berwujud ya, seperti kendaraan, mesin, itu kan pakai depresiasi. Tapi kalau untuk sumber daya alam itu pakai deplesi, teman-teman. Yang bawah ya, deplesi. Istilahnya deplesi. Hmm, Oke, jadi tadi ya, sumber daya alam itu ada dua, yang ditanam di atas tanah atau yang dikeruk dari dalam bumi. Oke, umpamanya kita ngomongin yang dikeruk dulu dari dalam bumi, batu bara gitu ya. Ini ada perusahaan namanya Land Coal Company, dia menginvestasikan 50 juta dalam sebuah tambang yang diperkirakan di dalam tanah itu ada 10 juta ton batu bara dan tidak ada nilai residu. Di sini nilai residu itu maksudnya nilai sisa ya. Jadi di dalam tanah itu diperkirakan ada 10 juta ton batu bara dan dianggap tidak punya nilai sisa, diestimasi tidak ada nilai sisa. Terus berani menginvestasikan 50 juta untuk nambang di situ gitu. Nah, kenapa di sini kok dianggap tidak ada nilai sisa? Karena kalau sudah ditambang habis, ya udah nilai sisanya sama dengan nol gitu maknanya ya. Kalau jadi pengennya dihabiskan itu 10 juta ton yang diperkirakan ada. Nah, pada tahun pertama, Land itu mengekstraksi 250.000 ton. Jadi ini dikeruk sebanyak 250.000 ton untuk kerukan pertama. Nah, kalau udah dikeruk pertama, berarti kan makin berkurang tuh yang isinya yang ada di dalam tanah. Nah, berkurangnya dari kerukan 250.000 ton itu berapa penyusutannya? Nah, itu kita hitung. Mungkin ininya ya, rumusnya ditulis dulu. Total cost atau biaya total dikurangi nilai sisa. Biaya total kurangi nilai sisa dibagi total estimasi yang ada di dalam tanah. Total estimasi sumber daya alam yang ada di dalam tanah. Jadi total cost-nya tadi kan berani menginvestasikan 50 juta ya. Dikurangi nilai sisa nol. Berarti tetap 50 juta. Terus dibagi sama yang ada di dalam tanah estimasinya berapa? 10 juta ton. Dibagi 10 juta ton. Udah gitu aja sama dengan berapa? Nah ini kita nyari biaya per ton ya atau biaya per unit. Jadi kena biaya 5 dolar per tonnya. Jadi kalau ngeruknya 250.000 ton, berapa total biayanya? Berarti tinggal ngalikan aja sama 5 per tonnya. Jadi
Depresinya adalah 1.250.000 Hong Kong. Jadi 1.250.000 itu adalah depresinya ya teman. Nah, dalam sumber daya alam, beban depresi itu nggak ada. Kayak kita ngomongin beban depresiasi, beban itu ada ya. Kalau di depresiasi, tapi kalau di depresi itu nggak ada beban depresi itu nggak ada. Yang ada adalah akumulasi depresi, teman-teman. Ya, jadi bebannya nggak ada. Kita nggak nganggap beban, tapi kita menganggap akumulasi depresi. Maksudnya akumulasi depresi itu adalah akumulasi penyusutannya ada berapa, gitu. Oke, saya contohkan. Setelah tadi dihitung ya 1.250.000, bagaimana nulis jurnalnya? Jadi jurnalnya karena ini batu bara dikeruk ya, berarti batu bara itu dianggapnya itu bukan beban teman-teman, tapi batu bara itu dianggapnya persediaan. Jadi kita nulisnya persediaan karena siap untuk dijual gitu kan. Jadi persediaan ada 1.250.000 itu tadi. Terus di sisi kreditnya adalah akumulasi deflasi. Berarti sudah ada penurunan manfaat dari dalam tanah karena sudah dikeruk tadi senilai 1.250.000. Ini jurnalnya. Jadi jurnalnya akan sedikit berbeda ya. Nanti kalau ada pertanyaan seputar sumber daya alam harus bisa. Sama seperti perusahaan kayu ya teman-teman ya. Ketika kayu itu umpamanya ditebang 10 pohon. 10 pohon itu dinilai harganya dulu. Umpamanya harganya 10 pohon itu 50 juta gitu ya. Berarti persediaan 50 juta, akumulasi depresi 50 juta gitu. Ya. Tapi rumusnya ngikutin yang ini ya, yang batu bara ya. Jadi investasi awalnya berapa dibagi dengan berapa kayu yang ditanam gitu ya. Terus sama dengan berapa. Jadi kalau ditebang berapa nanti ketemunya berapa dikali biaya per unitnya ya. Biaya per kayu lah. Oke, lanjut kita ke aset tetap yang lain, teman-teman. Nah, aset tetap yang ketiga ini adalah aset tetap yang tidak ada wujudnya. Kalau kayu, batu bara masih ada wujudnya ini, makanya kita sebutnya sumber daya alam. Aset tetap sumber daya alam gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah aset tetap tidak berwujud. Atau biasa in English disebutnya intangible asset. Jadi nanti kalau ada istilah in English jangan bingung ya. Intangible asset itu adalah aset tetap tidak berwujud. Kenapa kok disebut tidak berwujud? Karena dia itu berupa hak, keunggulan, keuntungan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan atas aset jangka panjang dan tidak memiliki bentuk fisik. Karena bentuknya itu cuman kayak dokumen yang menjelaskan tentang hak, menjelaskan tentang keunggulan gitu. Jadi dia cuman dokumentasi tertulis saja teman-teman. Gitu doang ya. Nah, makanya dia disebutnya tidak berwujud. Apa itu? Contohnya paten, hak cipta, merek dagang, nama dagang, goodwill, waralaba, dan leasing. Kita bahas satu-satu ya. Jadi ada berapa poin ini? Ada 7 poin. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, sebelumnya teman-teman, sebelum membahas ke yang pertama paten, teman-teman perlu ketahui kalau di sumber daya alam ada depresi, kalau di aset tetap berwujud ada depresiasi, kalau di aset tetap tidak berwujud itu bukan keduanya ya, tapi pakai istilah lain lagi, amortisasi. Amortisasi. Nah, amortisasi ini juga sedikit berbeda, teman-teman. Nggak ada akumulasi amortisasi itu nggak ada. Kalau dia adanya beban amortisasi ya, jadi kita pakai beban. Beban amortisasi, tapi nggak usah pakai akumulasi amortisasi, nggak usah. Apakah ini mengalami penurunan manfaat? Jawabannya ada yang iya, ada yang tidak. Dari 7 poin tadi, ada yang menurun manfaatnya, ada yang enggak. Kita bahas satu-satu dari paten dulu ya. Paten. Paten ini istilahnya adalah perlindungan hukum atas ciptaan teknologi dari seseorang gitu ya. Jadi sama pemerintah itu dilindungi ciptaannya itu. Ciptaan yang berbentuk teknologi baru ya teman-teman ya.
Jadi harus teknologi. Kalau bukan teknologi nggak bisa kita ngurus paten, nggak bisa. Ya, umpamanya perusahaan A itu bisa menciptakan mesin mesin umpamanya mesin apa ya pengoven produksinya. Jadi dia itu bikin mesin sendiri untuk ngoven produknya gitu umpamanya. Nah, dia produksi makanan ya. Jadi dia nggak beli mesin oven dari yang lain, tapi dia menciptakan sendiri, digunakan sendiri gitu. Nah, biasanya kan dia butuh dapat perlindungan atas hak ciptanya ini kan ya. Makanya dia ngurus ke pemerintah ya minta em, untuk dapat paten. Nah, ini harus mengeluarkan uang, teman-teman. Berapa juta gitu untuk mengurus paten ini. Umpamanya nih, dia harus mengeluarkan uang 20 juta ke pemerintah untuk dapat hak perlindungan itu. Ya udah dia bayar kan. Sebenarnya kalau kita bilang paten, itu sebenarnya malah perusahaan itu mengeluarkan duit sebenarnya. Bukan perusahaan itu memiliki kekayaan berapa banyak gitu, bukan. Tapi dia mengeluarkan duit untuk mendapat hak perlindungan. Tapi kan dia punya paten. Punya paten tuh maknanya keren ya nih perusahaan, dia bisa nyiptain teknologi baru, itu udah keren. Nah itu bagi untuk akuntansi itu adalah apa aset tetap tidak berwujud yang itu keren gitu istilahnya. Ini harta nih, harta yang perlu di apa istilahnya perlu dikagumi karena perusahaan itu ada research and development, ada research and developmentnya. Maksudnya perusahaan itu dia mau mencoba, mau meneliti gitu untuk bisa menciptakan teknologi baru sendiri gitu. Nah, ini keren. Jadinya dianggapnya dia tuh punya harta yang luar biasa besarnya gitu ya. Nah, makanya kemarin di awal saya jelaskan kalau di Eropa itu gimana? Kalau di Eropa paten itu paling awal dikasih tauin teman-teman. Jadi kalau kalian buka apa laporan keuangan Eropa itu standarnya yang paling atas itu bukan kas. Kalau kita kan kas dulu ya. Kas piutang itu kan kita tulis dulu di bagian neraca. Kalau di Eropa itu patennya dulu yang ditunjukin. Paten, merek, nama dagang itu ditunjukin dulu. Jadi harta yang tidak berwujud, yang ini dianggap keren itu tadi ditunjukin dulu untuk menarik investor, ya. Nah, sekarang gimana caranya membuat jurnalnya? Contohnya nih ada National Lab, dia membeli paten, biaya yang dikeluarkan itu 720.000 ya. Nah, nasional memperkirakan umur manfaat paten itu 8 tahun. Ini estimasi, 8 tahun itu estimasi dari nasional sendiri ya teman-teman. Kalau kita tengok dari pemerintah itu ngasih estimasinya berapa? Sebenarnya rata-rata itu 20 tahun. Jadi pemerintah itu ngasih hak perlindungannya itu 20 tahun lamanya. Tapi nasional itu nggak pede sebenarnya kalau dapat 20 tahun perlindungan. Karena kemungkinan untuk ditiru sama pihak lain, kemudian pihak lain tuh bisa menciptakan teknologi yang jauh lebih bagus, itu ada kemungkinan itu gitu. Jadi bisa jadi nanti 5 tahun ke depan, perusahaan lain tuh juga bisa menciptakan teknologi yang lebih bagus. Makanya cuman diestimasi kurang dari 20 tahun. Contohnya diestimasi 8 tahun doang. Karena pihak nasional percaya 8 tahun itu nanti ada yang bisa menciptakan teknologi lebih canggih. Nah, terus kalau umpamanya mau mencatat amortisasinya gimana caranya gitu ya. Nah, untuk jurnal awal teman-teman, jurnal awal itu teman-teman perlu tulis di situ eh, paten gitu ya. Gini, saya tulis ya, ini minta tolong ditulis karena nggak ada di PPT saya. Paten 720.000. Jadi paten itu muncul di debit karena dia aset baru ya. Aset baru yang muncul itu muncul di debit. Terus di kreditnya kas karena harus mengeluarkan kas sebanyak 720.000. Ini jurnal ketika paten itu dilakukan, ketika bayar itu ya. Transaksi sudah terjadi, dia dapat paten tuh muncul di debit, kas di kredit. Nah, kemudian setelah ini jurnal muncul, otomatis kan National Lab harus mengestimasi tadi usia manfaatnya kira-kira berapa tahun. Tadi diestimasi 8 tahun ya teman-teman. Nah, setelah diestimasi 8 tahun, gimana nih cara menghitung amortisasinya di akhir periode? Nah, ini akhir periodenya pakai akhir periode tahun. Gimana cara estimasi? Caranya gampang. Investasi tadi ya,
berapa total biaya yang dihabiskan untuk dapat paten tadi dibagi sama estimasi usia manfaat. Udah gitu doang. 720.000 dibagi 8 tahun, ketemunya 90.000. Nah, sekarang jurnalnya. Gimana jurnalnya? Tadi saya bilang tidak ada akumulasi amortisasi ya. Ada aja beban amortisasi. Kita tulis dulu beban amortisasi 90.000 pada paten. Jadi patennya dikeluarkan seakan-akan patennya tuh sudah habis 90.000, udah habis 1 tahun gitu. Berkurang 1 tahun. Jadi paten ditaruh di kredit. Kayak gitu ya, Nak. Beban amortisasi di debit, paten di kredit. Ya, sekarang yang kedua, aset tetap berwujud, aset tetap tidak berwujud yang kedua yaitu hak cipta. Nah, kalau kita bicara hak cipta, ini bisa banyak hal ya, teman-teman. Khususnya dia mengenai seni. Jadi kalau teman-teman punya buku, itu bisa dapat hak ciptanya. Atau haki, biasa disebut haki. Punya buku, buku apapun itu ya, mau buku pelajaran, mau buku puisi, mau buku cerpen gitu ya, atau novel, itu berarti punya haki, diurus hakinya. Dan tidak mahal teman-teman, kalau untuk buku aja biasanya haki cuma 300.000 untuk buku ya. Terus maunya video, bisa menciptakan video pembelajaran, itu bisa diurus hakinya. Bisa menciptakan video kartun unik gitu dengan cerita apa gitu ya untuk anak-anak, bisa dapat hakinya. Jadi seni itu dianggapnya seni. Ada lagi lagu, sinetron, film gitu. Kalau lagu contohnya, lagu itu dia dapat hak cipta sepanjang umur penciptanya ditambah 70 tahun setelah dia meninggal. Biasanya perlindungannya sebanyak itu, sepanjang itu ya. Jadi kalau teman-teman punya novel, sepanjang umur teman-teman, itu perlindungannya sepanjang itu, ditambah 70 tahun setelah teman-teman meninggal. Jadi panjang ya. Kayak kita contohkan yang sudah meninggal kayak Mbah Surip ya. Lagunya apa kemarin? Pak Gendong kemana-mana itu Mbah Surip ya. Beliau kan udah meninggal. Jadi sepanjang umur beliau itu kita kenal itu lagunya beliau gitu. Nah, setelah 70 tahun ke depan itu habis masa habis hak ciptanya. Karena dianggapnya setelah 70 tahun beliau meninggal, itu udah nggak ada lagi yang kenal sama lagu Tak Gendong. Cucu-cucu kita lah pastinya ya. Udah nggak ada yang kenal ya. Cicit saya, cucu kalian. Udah nggak ada yang kenal. Itu hak cipta. Nulisnya tetap sama ya. Caranya tetap sama. Jadi berapa investasinya? Umpamanya 300.000 tadi saya bilang ya. 300.000 terus dibagi sama estimasi usia manfaatnya umpamanya 5 tahun. Karena kadang kan orang nggak pede, udah cukup 20 tahun aja, sekarang aja lagu aja paling cuman berapa ya, tenar setelah itu hilang, nggak tahu deh penyanyi kemarin siapa gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak pede kalau sepanjang ini, sepanjang umur itu jadi nggak pede. Kadang-kadang cuman diestimasi 20 tahun aja. Udah dibagi aja nanti, kena berapa, ditulis jurnalnya. Jurnalnya sama ya, beban amortisasi pada hak cipta. Beban amortisasi di debit, hak cipta di kredit. Tapi kalau pertama bayar 300.000-nya, kita nulisnya hak cipta pada kas ya. Hak cipta pada kas gitu. Hak cipta di debit, kas di kredit. Itu pertama kali bayarnya. Nanti amortisasinya beban amortisasi pada hak cipta. Oke, lanjut. Ada lagi merek dagang dan nama dagang, teman-teman. Biasanya ini bentuknya kata atau frase atau simbol ya yang mengidentifikasi perusahaan atau produknya. Contohnya Waitrose, Monopoly, Kleenex, Coca-Cola, Big Mac, Jeta. Kalian udah pada tahu nih, paling yang paling tenar di sini Coca-Cola lah ya. Coca-Cola itu bisa dibilang simbol ya, atau kata lah. Coca-Cola itu kata ya. Terus kalau Unilever itu simbol ya. Unilever produknya banyak banget yang tentunya teman-teman semuanya pernah beli. Nah, perlindungan hukumnya berapa? Sama kayak paten 20 tahun dari pemerintah itu. Nah, walaupun perlindungannya 20 tahun, apakah dia mengalami amortisasi? Enggak. Jadi kalau merek itu enggak, teman-teman. Kalau enggak mengalami amortisasi, berarti jangan dihitung beban amortisasinya. Nggak perlu kita pusing-pusing nulis jurnal beban amortisasi, nggak perlu. Karena dia dianggapnya tidak memiliki penyusutan. Harapan yang punya itu selamanya akan hidup. Merek itu selamanya akan hidup.
Kita ambil aja Unilever Lifebuoy. Unilever itu nama dagang, ya harus dibedain. Unilever itu nama dagang, Lifebuoy itu mereknya, ya. Nah, merek ini maunya Lifebuoy itu diharapkan nanti akan hidup selama-lamanya. Nah, kalau umpamanya empunya sudah meninggal, ya udah diwariskan ke anaknya. Anaknya meninggal, diwariskan ke cucunya. Cucunya meninggal, diwariskan ke cicitnya. Harapannya begitu. Jadi nggak perlu dihitung beban amortisasinya. Termasuk nama dagang ya. Lanjut. Waralaba sekarang dan leasing. Waralaba dan leasing. Ini ada apa ya? Aset yang berbentuk perjanjian kontrak antara pemilik dengan pembeli. Jadi pemiliknya itu yang memiliki waralaba, pembeli ini pembeli waralabanya. Contohnya apa? Indomaret, Alfamaret, Alfamart. Terus sekarang juga Pertamina itu bisa, teman-teman. Itu udah bentuknya waralaba semua itu. Kalau kalian punya banyak duit, kalian beli satu pom bensin bisa. Siapa yang nanti menjalankan manajemennya? Pemiliknya yang menjalankan manajemennya. Kita hanya mengeluarkan investasi kita aja. Jadi tinggal menikmati hasil dari waralaba itu ya. Itu bisa. Nah, waralaba. Nah, di sini biasanya ada istilah lisensi. Waralaba atau lisensi dengan masa berlaku terbatas harus diamortisasi selama masa manfaatnya. Waralaba atau lisensi dengan umur tidak terbatas tidak diamortisasi. Jadi kalau ditanya dia mengalami amortisasi atau tidak, jawabannya ada dua, bisa iya, bisa enggak. Tergantung perusahaannya yakin nggak kalau itu waralaba akan bertahan lama. Ada yang tidak yakin nih teman-teman. Contohnya toko-toko yang biasanya kan kalah saing sama yang sudah duluan gitu ya, seperti Alfamart, Indomaret itu kan kita sudah familiar dengan kata itu ya. Tapi kalau toko kecil-kecilan gitu kadang suka mati setelah beberapa tahun gitu. Nah, waralaba yang seperti ini yang masih kecil-kecilan ini biasanya dia menghitung amortisasinya. Tapi kalau sudah Alfamart, Hypermart kayak gitu-gitu, itu sudah yakin bahwa dia tidak akan mati gitu. Jadi tidak perlu dihitung amortisasinya. Jadi bisa iya, bisa enggak ya untuk amortisasi waralaba. Oke, saya bahas lisensi dulu teman-teman. Lisensi itu apa? Lisensi ini ada kaitannya sama paten ya. Lisensi ada kaitannya sama paten. Jadi kalau pencipta atau pemilik waralaba itu dia bisa mengurus patennya teman-teman. Dia bisa mengurus paten. Karena apa? Dia bisa menciptakan manajemen baru. Manajemen ini juga teknologi loh ya. Jadi teknologi itu nggak harus mesin, itu nggak harus. Jadi paten tadi itu nggak harus teknologi yang berupa mesin itu nggak. Tapi bisa teknologi yang berupa strategi, program, sistem gitu ya. Termasuk sistem manajemen. Sistem manajemen Indomaret, sistem manajemen Alfamaret. Ini semua bisa diurus patennya. Ya, ini sistem namanya. Nah, ketika dia sudah dapat paten nih, waralaba dapat paten kan berarti ya. Nah, dia dapat lisensi. Lisensi ini apa? Hak yang diperoleh untuk dia memproduksi sebanyak-banyaknya untuk dijual sama orang lain. Jadi dia dikasih hak sama pemerintah untuk memproduksi sebanyak-banyaknya untuk dijual sama orang lain. Ini termasuk apa? Kalau kalian beli motor Honda umpamanya. Kalian kalau beli motor Honda, kalian harus bayar lisensinya, teman-teman. Bayar lisensi. Jadi itu maksudnya adalah bayar kepada si pemilik paten atas hak patennya gitu ya. Jadi harus membayar sejumlah uang. Termasuk waralaba tadi, Indomaret kayak gitu-gitu, itu juga ada lisensinya. Karena yang punya itu dia memproduksi Indomaret banyak untuk dijual kepada pihak lain. Nah, dia berarti berhak untuk mendapatkan lisensi ya. Jadi yang beli itu harus membayar lisensi. Ya bisa dipahami ya teman-teman ya tentang lisensi. Jadi lisensi ini turunan dari paten lah, kita bisa bilang begitu. Setelah dapat paten, jika dia punya hak untuk memproduksi sebanyak-banyaknya dan menjual ke orang lain, dia berhak mendapatkan pembayaran atas lisensi ya, dari si pembeli. Oke, lanjut. Goodwill ini yang terakhir. Nah, goodwill, kalau ada kata-kata goodwill,
Ini berarti perusahaan itu ingin menjual perusahaannya. Jadi kalau kalian melihat laporan keuangan banyak perusahaan, itu jarang yang menyertakan goodwill di neracanya, teman, jarang. Biasanya goodwill paling atas tuh kalau memang mau dijual, goodwill itu paling atas. Jadi goodwill ini hanya untuk perusahaan yang biasanya itu mau bangkrut, udah manajemennya udah nggak bisa ngatasin lagi, mau bangkrut jadi dijual gitu ya. Nah, ini apa yang ditulis di situ? Angkanya umpamanya tertulis 500 juta. Nah, angka 500 juta itu dapat dari mana gitu. Jadi dari sini ya teman-teman, dari poin-poin yang saya lingkarin ini, dari manajemennya yang luar biasa, dari lokasinya strategis atau tidak, dari pelanggannya bagaimana baik, terus karyawannya gimana terampil atau enggak, produknya berkualitas tinggi atau enggak. Nah, ini semuanya dinilai sama pasar. Nanti pasar yang menentukan harganya dari hasil itu, analisis itu. Nah, dia bisa dicatat sebagai selisih antara harga perolehan dan harga pasar aktiva bersih yang diperoleh. Jadi kalau kita bicara asetnya perusahaan, itu terdiri dari dua, dari kewajiban atau dari utang pihak ketiga, dan ditambah ekuitas. Ekuitas itu kekayaan sendiri ya, ekuitas. Jadi kalau kita bicara bola, umumnya, bola itu anggap aset. Aset itu dibagi dua. Asetnya perusahaan itu diperoleh dari dua sumber. Yang pertama kekayaan dia sendiri, ekuitas. Yang kedua, utangan pihak ketiga. Utangan pihak ketiga. Jadi kalau asetnya itu umpamanya 1.000 ya teman-teman ya. Seumpama aset itu total 1.000. Itu diperoleh dari 400 utang dan 600 kekayaan dia sendiri. 400 utang dan 600 kekayaan sendiri. 600 ya. Nah, ekuitas ini jadi harga harga perolehan. Jadi 600 ini kita bilang harga perolehan atau nilai buku lah ya. 600 ini nilai buku. Nah, 600 nanti dibandingkan sama harga pasar yang diperoleh dari sini tadi. Ya, dibandingkan tuh. Umpamanya nilai pasarnya dibandingkan ini nilai pasar yang penilaiannya dari apa tadi? Dari manajemennya, dari pelanggannya, dari lokasinya strategis atau tidak, dari produknya berkualitas enggak, dari karyawannya terampil atau enggak. Itu umpamanya dihargainya 800 ya teman-teman. Harganya tinggi tuh, tapi nilai bukunya 600 doang. Berarti ini dikurangin aja. Berapa selisihnya? 200. Makanya ini 200 juta gitu ya, atau 200 miliar. Ya udah berarti goodwill itu tertulis 200 miliar gitu. Jadi yang ditulis di goodwill itu 200-nya. Selisih antara harga perolehan atau nilai buku tadi dibanding dengan harga pasar. Itu adalah goodwill. Selisih antara nilai buku dibanding harga pasar ya. Nah, semakin besar goodwill itu semakin menunjukkan kalau perusahaan itu eh, menarik untuk dibeli gitu. Semakin besar, semakin menarik untuk dibeli gitu ya. Jadi semakin kecil, semakin menunjukkan kualitasnya nggak terlalu bagus nih kalau untuk dibeli, gitu ya. Oke, itu seputar goodwill, teman-teman. Udah ya, berarti udah 7 poin dari aset tetap tidak berwujud yang kita bahas hari ini. Saya yakin teman-teman udah paham semua lah ya. Sekarang kita ke materi terakhir, teman-teman. Oke, ini mungkin dari sekilas laporan keuangan bisa dilihat. Kalau ala Eropa ini ya, ini neraca, teman-teman. Dari mana kita bisa lihat ini neraca? Dari in English-nya Statement of Financial Possession itu in English dari neraca ya. Kalau kita nyebutnya neraca. Nah, kalau kita kan di sini kas dulu ya. Di atas itu pasti kita kas dulu, habis itu piutang. Nah, kalau di Eropa bukan kas, tapi goodwill dulu kalau memang rencana mau dijual. Setelah goodwill di sini ada trademark, ini berarti nama dagang. And other intangible asset dan aset tetap tidak berwujud lainnya gitu ya. Nggak tahu ini lainnya ini apa, bisa merek, bisa apa tadi, bisa merek, bisa ya bisa waralaba, bisa lisensi gitu ya. Jadi ini nggak dijelaskan satu-satu, tapi dikalkulasikan jadi satu semua aset tetap tidak berwujudnya.
Nah, kalau ada paten di sini pasti akan ditulis goodwill terus paten gitu ya kalau memang ada patennya. Jadi di sini kelihatan kalau dia nggak punya paten ya teman-teman. Oke, setelah itu baru meng ke aset tetap tidak berwujud. Nah, nanti paling akhir itu kalau di Eropa adalah kas, teman-teman. Jadi aset lancarnya itu paling akhir. Mm. Gitu ya, itu bedanya antara Eropa dengan Indonesia. Oke, satu analisis lagi, teman-teman, yaitu analisis tentang perputaran aset. Kalau di persediaan ada perputaran persediaan ya. Di aset juga ada, namanya perputaran aset tetap. Contohnya di sini ada cerita perusahaan LG melaporkan penjualan bersihnya 58.000 dan memiliki total aset 35.000 sekian pada 1 Januari. Jadi ini adalah aset tetap awal. Dan pada 31 Desember aset tetapnya segini. Ini adalah aset tetap akhir. Jadi ada aset tetap awal, ada aset tetap akhir. Nah, kalau aset tetap awal ini kita melihat di neraca tahun 2025 berarti ya umpamanya. 2025 berarti aset awal, aset akhirnya itu 2026. Jadi 2025 itu jadi aset awal, 2026 jadi aset akhir. Jadi nanti analisisnya adalah analisis 2026 ya. Perputaran asetnya seperti apa. Gitu ya. Jadi kita selalu membandingkan dua periode. Gimana eh, rumusnya? Penjualan bersih dibagi dengan rata-rata total aset. Rata-rata total aset itu aset awal tadi ditambah aset akhir dibagi dua. Aset awal ditambah aset akhir dibagi dua. Ini aset tetapnya untuk aset tetap yang tidak yang berwujud ya teman-teman. Jadi kayak kendaraan, mesin, peralatan, bangunan ini masuk ke sini semua. Berapa totalnya gitu. Total asetnya berapa kita masukin ke sini. Total aset awal, total aset akhir dibagi dua. Jadi kayak aset tetap tidak berwujud nggak masuk ke sini ya. Cuman untuk aset tetap berwujud doang. Oke, di sini hasilnya 1,65 kali perputarannya. Nah, maksudnya apa? Setiap 1 won Korea yang diinvestasikan dalam aset itu menghasilkan 1,65 peningkatan penjualan untuk LG. Nah, analisis ini gunanya untuk apa? Perlu nggak kita menambah mesin? Perlu nggak kita menambah kendaraan? Perlu nggak kita menambah bangunan lagi gitu ya untuk memperkirakan itu. Jadi kalau nilainya sekarang 1,65, terus periode ke depan nilainya 3 kali, ini kan berarti naik ya. Kalau naik itu menambah mesin masih memungkinkan. Jadi menambah mesin masih oke nih karena dengan menambah mesin kita itu kayak menginvestasikan 1 rupiah untuk peningkatan penjualan 3 kali gitu. Ya, oke. Jadi kita harus membandingkan periode sebelumnya dengan periode sekarang. Apakah naik? Tapi kalau seandainya periode berikutnya turun teman-teman dari 1,65 dari 3 kali umpamanya turun menjadi 1 kali. Nah ini berarti turun. Jangan nambah mesin. Karena nambah mesin itu hanya akan menurunkan penjualan nantinya. Karena menambah biaya ya. Jadi akan menurunkan penjualan. Jadi stop tambah mesin. Itu kalau turun perputarannya. Kalau naik perputarannya, nambah mesin masih oke. Gitu ya analisisnya ya. Ini analisis yang bisa dipakai untuk aset tetap. Oke, terakhir materi ini teman-teman. Jadi sampai sini saja sih. Jadi mungkin nanti dipersiapkan 2 bab saja untuk ujian. Persediaan dan aset tetap. Kalau persediaan kemarin apa? Kalian pelajari FIFO, average, eh, identifikasi spesifik ya. Terus analisisnya juga pelajari analisis perputaran persediaan dan days in inventory ya. Itu kalau seputar persediaan. Terus kalau aset tetap yang penting dipersiapkan perhitungan harga perolehan. Caranya kemarin gimana? Perhitungan beban depresiasi yang kemarin. Terus aset tetap tidak berwujud, macam-macamnya gimana, jurnalnya gimana, termasuk analisis perputaran aset tetap ini, ya. Dan bagaimana interpretasinya? Jadi ini interpretasinya dihafalin nih. Kalau ketemu 3 kali maknanya apa? 3 kali perputaran aset, maknanya apa, ya?
Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti di ujian dipermudah semuanya ya. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan boleh?